Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hendro di Jawa Tengah. Mas Hendro menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh dirinya beserta keluarganya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000-an dan hal itu bertepatan dengan momen bapaknya Mas Hendro itu diangkat menjadi seorang lurah. Ya, prosesnya itu panjang dan banyak pengalaman-pengalaman horor atau sesuatu yang gaib, sesuatu yang dianggap klinik, mewarnai itu tadi, proses bapaknya Mas Hendro itu menjadi seorang lurah. Semua berawal dari saat sebelum masa-masa ini ya, sebelum menjadi lurah gitu. Jadi sebelum kampanye, bahkan berawal dari saat dari pihak keluarganya Mas Hendro meresmikan diri gitu ya untuk mendaftar gitu. Nah, begitu mendaftar tadi, disitulah teror itu mulai muncul. Karena apa? Pak Marto atau bapaknya Mas Hendro itu merupakan salah satu kandidat yang lumayan cukup kuat. Jadi Pak Marto itu orang yang berangkat dari mudanya ini menjadi seorang pesuruh. Jadi suka diminta sama para tetangganya ini untuk membagikan undangan gitu. Dibagiin undangan ke sana kemari. Akhirnya itu semua orang itu jadi kenal sama Pak Marto. Nggak cuman di situ doang, di kampung-kampung sebelah pun sama. Bagiin undangnya nggak cuma di ini doang ya, tapi di kampung sebelah itu juga sering dimintain. Akhirnya ya kenal semua kayak gitu. Banyak yang kenal sama Pak Marto. Nah, hal itu pun akhirnya apa? Setelah ngobrol-ngobrol sama warga itu banyak suara-suara. Udah Pak Marto, nanti nyalon lurah aja gitu. Nyalon lurah aja ya, dipertimbangkan. Itu udah mungkin setahun 2 tahun sebelum ini ya masa pemilihan. Ini udah ada suara-suara kayak gitu. Pak Marto pun ya nggak kepikiran sebenarnya, lah pusing aku hidup sebenarnya, kata Pak Marto ya, menurut Pak Marto ya maksudnya aku secara ekonomi, secara apa itu sebenarnya udah cukup, aku nggak butuh tambahan-tambahan yang lain gitu. Tapi ya gimana gitu, warga tuh nyuruh-nyuruh seperti itu. Pak Marto sendiri tuh udah mempertimbangkan matang-matang, bahkan udah ngobrol sama keluarganya juga. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Mas Hendro sendiri itu yang pro. Karena apa? Waktu itu Mas Hendro masih muda dan sepertinya kalau punya bapak seorang lurah itu keren gitu ya. Makanya kayak gitu, udah Pak, enggak apa-apa, maju aja Pak, toh Bapak juga dapat dukungan dari para warga. Ya, akhirnya dipertimbangkan, didesak warga juga waktu itu lumayan cukup banyak. Akhirnya Pak Marto pun ya sudah mengiyakan gitu kan, daftarlah. Nah, semenjak daftar tersebut, disitulah namanya teror itu dimulai. Dari hal-hal yang ringan dulu, misalkan rumahnya Pak Marto itu suka dilemparin kerikil itu kalau malam hari. Jadi pas baru daftar, awal-awal banget itu kan belum rame ya, belum rame orang ngejagain atau apa di rumahnya, tim sesnya segala macam itu belum rame. Bener-bener kayak kehidupan sehari-hari seperti biasa. Nah, ini dilemparin kerikil berterak di bagian depan rumah. Saat keesokan paginya dicek, di sana bersih, nggak ada apapun, nggak ada bekas-bekas kerikil. Di bagian belakang rumah itu lebih aneh lagi. Karena apa? Rumahnya Mas Hendro itu di bagian belakang sisinya itu kan udah dipagar keliling, itu lumayan cukup tinggi, 4 meter lebih dan luas bagian belakangnya. Orang kalau ngelempar kerikil dari luar, kayaknya nggak mungkin jatuhnya itu tepat banget di depan pintu belakang. Pasti ada yang kena gentengnya, ada yang kena ininya, kayak teras bagian belakang situnya, atapnya ya. Harusnya seperti itu. Nah, ini kalau berdasarkan suara, kerikil tersebut justru langsung menghantam ke arah pintu, brak gitu kan. Tapi apa iya orang lompat pagar masuk cuman lemparin gitu doang, terus dia kabur lagi susah payah gitu naik turun pagar yang lumayan cukup tinggi itu gitu. Itu rasa-rasanya itu agak-agak nggak mungkin gitu. Ya sudah, dari situ pun akhirnya mikirnya ke arah yang klinik gitu. Mungkin ini kita dikirimin sesuatu sama mereka-mereka yang nggak suka
Pak Marto sendiri itu tipe orang yang nggak mau menuduh gitu ya. Intinya nyebutnya sama orang-orang yang nggak suka mungkin dengan pencalonan Bapak. Tapi ya sudah, biarin aja, kita berdoa lah. Tapi di satu sisi, Pak Marto selain berdoa sendiri juga meminta paranormal. Ada beberapa paranormal yang membackup Pak Marto. Ya, dikonsultasikan seperti itu. Karena apa? Setiap pagi dicek itu nggak ada kerikil-kerikil bekas lemparannya. Genteng pun nggak ini ya, nggak kelewatan. Itu juga dilemparin. Ada kerikil bunyi bertek. Itu kan bikin resah, bikin nggak nyaman lah keluarganya si Mas Hendro tadi. Yang ada itu rasa takut kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Konsultasi lah ya, ngobrol-ngobrolnya sama mereka ini, para paranormal tersebut. Kalau nggak salah itu ada 3 orang, tapi 1 orang yang memang dianggap paling saktinya gitu ya. Ya bilangnya udah nggak apa-apa, hal seperti itu wajar. Serangan itu bakalan datang. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa menangkis itu semua tanpa membalas, kata si paranormal tersebut. Ya sudah Pak gitu ya, tolonglah, katanya begitu, dibantu katanya. Ya baik, kami terus memantau, intinya kayak gitu ya. Waktu pun berlalu dan kejadian-kejadian itu mulai aneh-aneh lagi. Ibunya Mas Hendro tanpa sebab tanpa apa tiba-tiba sakit. Bang, kalau dilihat dari sisi klinik atau apa, mungkin orang akan mengira kalau ibunya itu kena tembakan itu, misal kena santet atau kena apa. Soalnya sakitnya itu aneh. Ibu itu mengeluh sakit kepala. Pak, ibu kepalanya sakit banget, tapi nggak demam sama sekali. Giliran sore menjelang menjelang pergantian hari maghrib, ibu itu tiba-tiba dari ruang tengah itu jalan lari menuju ke arah depan sana, buka pintu jegrek, kayak nyariin sesuatu, terus tutup lagi. Ya waktu itu Mas Hendro di sana ngeliatin, nih ibu kenapa sih? Bu, nyariin siapa bu? Si ibu masuk, ada tentara, kata si ibu bilangnya begitu. Hah? Tentara apa bu? Itu di depan ada tentara, di depan ada. Terus ibu tuh masuk ke belakang sana, area belakang pun buka pintu sama, dilongok-longok begini, tutup lagi, dikunci, cerik. Lah ibu kenapa? Keluarga kan mulai, ibu kenapa? Apa yang terjadi gitu? Ada apa sih? Mas Hendro ngikutin kan, bu kenapa sih bu? Ada tentara bro, serem, ibu takut kan. Akhirnya ibunya pun masuk ke dalam kamar, duduk di atas ranjang. Mas Hendro pun udah ngerasa, waduh ini ndak bener kan. Pak Marto juga waktu itu lagi pergi ke musola, jadi nggak ada orang tua, cuman ada ibunya doang sama adik-adiknya Mas Hendro. Ya kayak gitu nandangin ibunya, udah bu tenang aja, ndak ada tentara, itu cuman perasaan ibu doang. Terus ibunya tuh ngeliatin Mas Hendro natep, ada Ndro katanya, meyakinkan gitu, ada Ndro, ada, itu tuh suaranya tuh lagi baris, jangan keras-keras nanti kita ditembak. Terus ibunya berbaring di situ, pakai selimut, badan itu nggak demam, dipegang sama Mas Hendro gitu, kayak orang ketakutan begitu doang, matanya tuh melek ngadep sana, terus nanti merem melek, dipegang, badannya tuh ndak anget, nunggu bapaknya pulang. Bapak ini kok ndak pulang-pulang ya, sampai akhirnya sudah ibu dibiarkan di kamar begitu aja. Bapak pun pulang. Gitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, adiknya Mas Hendro gitu kan, Pak ibu gitu. Lu ibu kenapa? Pak Marto pun langsung ke dalam sana. Bu kenapa bu? Pak ada tentara, bilangnya tuh seperti itu terus. Ada tentara. Nah, Mas Hendro pun berpikir 2 hal waktu itu. 1, ibu terkena sesuatu, terkena sihir atau terkena apapun itu istilahnya. Yang kedua, ibu itu stres sebenarnya, mikirin kondisi yang tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya keluarga itu aman, ayem, tentrem, tapi gara-gara lurah ini kita mendapatkan teror. Ibu itu mungkin mikirannya itu terlalu berat, membayangkan sesuatu yang menyeramkan, seolah-olah dikejar-kejar atau apa, hidup itu merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Akhirnya jadi trauma, jadilah seperti itu. Ini pikirannya si Mas Hendro. Ada 2 gitu ya. Terus udah bu tenang bu, ndak ada apa-apa gitu ya. Iya Pak, tapi ibu takut Pak. Udah ini ada bapak katanya. Nanti kalau ada tentara, tak tembak. Bro, punya senapan angin kan bro yang itu? Ada Pak, ambil sana ambil.
Ada diambil sama Mas Hendro senapan. Mas Hendro pun, "Ih Bapak ngapain?" gitu ya. Disuruh ngambil senapan angin. Diambil lah, "Pak ini Pak, udah kotor pula, dilap gitu, udah lama nggak dipakai." Sama Bapak, "Nih Bu, Bapak udah pegang senapan. Kalau nanti ada tentara, dor, tak tembak," kata si Bapak. Ya, ibunya pun agak sedikit tenang gitu ya. Cuman akhirnya ngomong ya sambil begini, cuman dari tatapan matanya ini belum bener ibu itu. Matanya cara meleknya itu beda gitu. Matanya tuh agak sedikit melotot, sama seperti orang yang gelisah gitu. Matanya tuh pindah ke sana kemari. "Pak, tentaranya masih ada ndak Pak?" Udah pergi. Itu tadi tentaranya dimarahin sama Pak RT katanya. "Pak tentara kalau mau latihan jangan di sini." Pak RT bilang begitu. Ya Ndro ya. Mas Hendronya cuman iya begitu doang. "Oh begitu ya Pak ya. Berarti udah pergi ya Pak ya." Udah Ibu ndak usah takut. Nah setelah itu udah Ibu pun nggak beranjak lagi dari tempat tidur. Tetap di sana dan Ibu pun akhirnya tidur. Ini Mas Hendro sama Bapak ngobrol kan. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Memang beneran tadi ada tentara latihan Pak?" "Ya nggak ada Ndro." Lah itu Bapak bilang Pak RT katanya udah ngomelin. "Oh Pak RT mana berani ngomelin tentara," kata si Bapak. "Ya itu buat biar ibumu tenang aja." "Oh gitu Pak." "Oh ya wis lah, Bapak nggak ngode atau apa gitu ya." "Ya wis lah, ya udah. Yang penting ibu udah mulai agak sedikit tenang." Malam sekitar jam 10. Pak Marto pun udah mulai tidur di sana. Di depan itu ada tamu. Datanglah si tamu tersebut, ya cuman ngobrol-ngobrol sebentar, mau ngasih surat menyurat atau apa gitu ya. Dan memang karena udah malam, akhirnya tamu itu pun pergi. Pak Marto pun masuk lagi ke dalam kamar sana nemenin ibunya. Mas Hendro duduk di tengah di sana, memikirkan apa sih yang barusan terjadi. Kok bisa seperti itu ya? Kok ada semacam itu? Udah 2 hal terjadi nih. Yang pertama itu serangan kerikil. Yang kedua ini tentara. Terus habis itu apalagi ya pikirnya Mas Hendro. Jam 10 lewat, Mas Hendro itu mendengar. Beneran ini jelas banget. Ada suara brek. Mirip kayak orang baris. Mirip ya, identik dengan para tentara yang mungkin lagi latihan, lagi baris berbaris. Kedengeran jelas di telinganya Mas Hendro. Mas Hendro pun diem. Ini di mana suara tentara itu gitu kan? Apa beneran ada tentara atau apa? Kesana kan ke kamar, mendekat ke arah bapaknya. Cuman waktu itu bapaknya itu udah merem, ibunya juga udah tidur. Mas Hendro mau bangunin dah enak. Sementara adik-adiknya juga udah pada tidur. Sementara suara derap kaki itu tuh makin terdengar jelas ya, kayak mengelilingi rumahnya Mas Hendro. Brek. Di sisi, lebih tepatnya itu di sisi sebelah kiri rumah. Ini bersebelahan persis dengan kamarnya ibu di sana. Ini brek. Mas Hendro pun khawatir ibunya bakal denger nanti kebangun atau gimana gitu kan. Duh khawatir nanti ibu kebangun. Tapi aku ngedenger, ini beneran ngedenger. Penasaran kan. Di ruang tengahnya Mas Hendro, di sebelah kiri itu ada sebuah jendela. "Aku mau nengok," katanya. "Aku mau nengok. Beneran ada tentara enggak?" Dilongok begini, beneran ada tentara di sana. Tentaranya cuman nggak kayak tentara Indonesia yang pakai ijo-ijo begitu tuh, enggak tahu warnanya itu apa, entah coklat, entah kuning atau entah apa. Mereka tuh cuman pakai celana doang, di bagian atasnya itu pada buka baju begitu ya. Itu brek dan oh ya, para bapak tentara tersebut itu pada pakai belangkon semuanya. Yang dibawa itu bukan senapan, tapi kayak kayu-kayu, mungkin semacam kayak bambu runcing ya, tapi nggak semua tentara itu bawanya bambu, tapi ada kayu-kayu biasa begini lagi brak. Ini baris ke sana, terus nanti balik lagi ditutupkan brek. Mas Hendro pun mundur. Saat mundur, mendekatlah ke sana ke arah kamar bapak sama ibunya. Ditengok kamar adiknya, oh mereka udah pada tidur. Mas Hendro balik lagi ke kamar bapak sama ibunya. Bapak itu ngelirik ke arahnya Mas Hendro. "Ndro, kamu belum tidur." Nah, kesempatan di situ kan. Pak. Kata bapak itu cuman begini doang. Bapak itu turun ke sana menuju ke ruang tengah. "Kamu denger Ndro?" katanya. "Iya Pak, aku denger Pak, malah aku ngelihat," kata si Mas Hendro. "Hah, kamu ngelihat?"
Iya Pak, tadi aku ngintip di jendela situ Pak. Itu beneran Pak ada tentara Pak katanya. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Pak ya sudah gimana, ini kan serem Pak kayak gitu. Udah ya kita mau ngapain lagi, kata si bapak. Udah biarin aja, biarin aja. Dan suara derap langkah kaki itu pun sayup-sayup mulai meninggalkan rumahnya Mas Hendro. Makin jauh dan udah nggak kedengeran sama sekali. Lanjut ngobrol sama bapak. Bro, itu bukan tentara, kata si bapak. Lah, iya itu apa Pak gitu kan. Ya mungkin itu tentara, cuman bukan tentara seperti yang kita punya, kayak gitu tuh bukan. Iya memang beda Pak, nah akhirnya digambarin kan begini-begini Pak, aku ngeliatnya pakai belangkon dan seterusnya. Ya itu bukan tentara kita, itu nggak tahu lah. Itu sesuatu dari entah alam mana, kata si bapak. Ya mungkin tujuannya nggak jauh-jauh, masih seperti yang kayak kemarin, serangan atau apapun gitu, tapi udah, kita nggak usah terlalu mikirin. Iya Pak, akhirnya udah. Mas Hendro malam itu pun coba tidur, tapi jam 2 pagi itu baru tertidur. Sebelum jam 2 pagi tersebut ada sesuatu yang terjadi lagi. Ibunya Mas Hendro itu tiba-tiba menggigil. Suaranya pertama Mas Hendro mendengar, ini lagi menggigil. Pak, dingin, ngomong sama bapaknya. Akhirnya Mas Hendro kan bangun lagi ke sana. Begitu memasuki kamar ibunya, bener-bener di situ tuh tercium semerbak melati yang kuat banget, bener-bener. Kok baunya kayak gini banget Pak? Bapak pakai parfum? Enggak, Bapak enggak pakai parfum. Bau melati Pak, katanya bau melati. Nah dilihat ibunya itu udah pucet, bener-bener mukanya tuh pucet kayak orang kedinginan. Bibirnya itu udah, warnanya itu udah berubah begitu ya. Bu, kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Dro, ambil air hangat di termos sana, ambil air hangat dimasukin ke botol atau apapun itu. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya apa ke sana ngambil air hangat, ditaruh di badan ibunya, di kakinya di situ, ditutupin selimut, sama ada yang dipegang begini sama ibu. Kenapa Bu? Badan ibunya tuh nggak hangat sama sekali, nggak demam gitu ya. Sampai akhirnya udah, Bu jangan tidur, kata bapak. Iya Pak, nggak tidur Pak. Udah, jangan tidur dulu. Nanti tidurnya kalau ibu udah nggak ngerasa dingin. Iya Pak. Akhirnya beneran, setelah nggak dingin, dan itu bau melati tuh, badan ibunya dibuka, keluar bau melati semacam itu. Akhirnya ditutup lagi, karena itu tadi ya takutnya ibu dingin. Dan setelah ibu sembuh, dalam artian udah mendingan gitu, udah nggak terlalu dingin, selimut dibuka, bau melati itu pun hilang. Mas Hendro nggak habis pikir, Pak, malam ini serangannya itu bertubi-tubi banget ya Pak, banyak banget ya Pak. Iya Ndro, tapi kita sabar aja, kata si bapak. Iya Pak, baik Pak, udah kamu sana istirahat, gantian sama bapak, nanti bapak jaga ibu, kamu kan belum tidur tadi, nanti kalau bapak capek, kamu tak bangunin, kata itu ya. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya Mas Hendro pun tidur gitu. Benar-benar tidur, udah ngantuk banget sampai pagi. Ya nggak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya. Keesokan paginya baru tuh Bapak ngomong ke orang-orang tersebut. Semalam, tapi jangan sampai tembus ke warga ya. Nanti warga kan punya praduga sendiri gitu. Nanti malah memperkeruh keadaan. Biarkan aja. Ngomong cuman sama paranormal ini. Iya. Ya kalau menurut paranormal itu, mereka seperti itu, tapi mereka nggak bisa masuk. Cuman dalam hatinya Mas Hendro, nggak bisa masuk apaan, orang ibuku kena kok gitu ya. Tapi Mas Hendro kan nggak bisa ngomong apa-apa. Idah, obrolan Bapak sama paranormal itu Mas Hendro nggak terlalu ngerti. Waktu pun berjalan. Yang namanya teror-teror semacam itu masih terus berjalan. Rumahnya Mas Hendro itu masih sepi. Relawan dan sebagainya itu belum pada datang. Tim sesnya gitu ya, tim kampanyenya itu belum pada ngumpul di sana, masih sepi. Rumahnya Mas Hendro kan masih di pagar gitu ya, pagarnya itu sengaja dirapetin, ditutup. Nah, suatu malam rumah itu pintu depan itu ada yang ngetok, ketokan panjang, entah jumlahnya berapa, tapi ketokan panjang dan seperti orang panik atau gimana. Masih sore, jam 9. Keluarganya Mas Hendro itu masih pada duduk di tengah, masih nonton TV gitu ya. Bapak juga lagi, tidak tahu lagi baca-baca majalah, pokoknya di ruang tengah sana. Mas Hendro kan, itu siapa yang ngetok? Mas Hendro langsung bangun ke depan sana. Dro, kata si ibu kan, jangan langsung dibuka, dilihat dulu katanya. Iya Bu, dilongok sama Mas Hendro, gak ada apapun di depan itu, gak ada siapa-siapa.
Bu, ndak ada siapa-siapa, Pak, ndak ada siapa-siapa. Ya sudah, biarin aja, kata bapaknya. Akhirnya apa? Dibiarkan mereka tetap di ruang tengah sana. Pintu depan itu diketokin terus sampai jam 11 malam. Dak, 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 dak. Kayak gitu ya, jeda. Nanti bunyi lagi, tak 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 tak, nyampe jam 11 malam. Sampai mereka semua itu pada masuk ke dalam kamar. Mas Hendro itu juga, ya sudahlah, kata bapak, udah biarin aja, pintu jangan dibuka. Apapun yang terjadi, biarin aja, jangan dibuka. Nah, udah, lagian pagar depan kan sekarang tak kunci. Kalau sebelum-sebelumnya bisa dibuka, orang bisa masuk kapan aja. Ini udah dikunci, harusnya nggak ada orang. Ini jelas tidak benar. Akhirnya sudah, istirahatlah Mas Hendro dengan gangguan-gangguan tersebut. Sampai waktu mulai berjalan lagi dan yang namanya tim sukses itu udah mulai terbentuk nih. Ya, rapat pertama di rumahnya Pak Marto di sana. Untuk memilih koordinatornya siapa, nanti strateginya kayak gimana dan sebagainya. Itu ngobrol-ngobrol di sana mulai rame. Mas Hendro pun ya mulai seneng, asik, udah mulai banyak orang dan kemungkinan ini bakal dijaga. Soalnya ada omongan seperti itu. Jadi gini Pak Marto, kami nanti juga selain ya begini, kami akan melakukan penjagaan Pak. Soalnya yang namanya begini kan lumrah Pak. Suka ada serang-serangan begitu Pak. Jadi kami jaga, mohon izin kami jaga di sini ya Pak ya. Ya Pak Martonya, ya selama itu nggak merepotkan kalian, toh saya juga nggak bisa nyediain sesuatu yang banyak. Nah itu, Pak Marto dari awal memang sudah ngomong ke warga, saya bersedia nyalon menjadi seorang lurah, tapi saya itu nggak ada modal, katanya begitu. Ya modal saya itu pas-pasan, bener-beneran pas-pasan, saya itu nggak punya tabungan banyak, kata si Pak Marto. Udah Pak, enggak apa-apa Pak, tenang Pak. Dan itu memang kayak ya inisiasi dari warga. Pak Marto memang keluar, tapi enggak terlalu banyak lah, cuman buat rokokan kayak gitu doang ya. Kayak gitu mulailah dijaga di sana. Mas Hendro dan keluarga pun mulai sedikit tenang. Jadi kalau malam minim-minim itu ada 5 atau 6 orang yang duduk-duduk di teras di situ ya, pada begadang. Warga pun ya kadang silih berganti mampir, pada pulang kayak gitu. Udah pada suatu hari ini kan waktu makin dekat. Pada suatu hari ini ada sesuatu yang aneh. Di depan itu rame, bener-bener rame. Selepas maghrib, masih sore, sekitar jam 7 malam. Rame lagi, rame-ramenya di situ ada belasan orang. Ibu habis sholat maghrib di tempat di musola rumah gitu ya, di dalam rumah di tempat sholat sana, balik ke kamar. Begitu balik ke kamar, ibu itu teriak, Pak, manggil-manggil bapaknya, Endro gitu kan. Ya warga yang di depan itu kan jadi ngedenger, Bu, kenapa Bu? Pak itu. Di kamarnya Pak Lurah, Pak Marto itu, temboknya itu ada yang pecah. Dan dari dalam situ itu keluar cairan berwarna merah. Ya langsung asumsinya itu adalah darah begitu ya. Pecah, tepluk gitu, kayak meletup. Terus keluar cairan merah. Di satu titik pun meletup lagi, keluar cairan merah. Ya enggak tahu itu darah atau apa. Cuman itulah yang dilihat oleh Pak Marto, istrinya sama Mas Hendro, sama adik-adiknya. Beberapa warga pun permisi karena itu kamarnya Pak Lurah gitu ya. Pak, permisi gitu. Oh iya beneran, ternyata memang bener letupan itu ada beberapa letupan di sana. Akhirnya warga pun pada keluar lagi, Pak Marto pada keluar, paranormal dipanggil. Dipanggil lah, dielap dulu semuanya, dibersihkan gitu ya. Terus kayak didoa-doain, enggak apa-apa kata si Pak paranormal tersebut. Yang kena temboknya, bukan orangnya. Udah enggak apa-apa, enggak usah terlalu dipikir. Nah dari situlah warga mulai tahu ada teror, cerita kan jadi menyebar, kan jadi rame, banyak yang berkunjung ke sana penasaran mau lihat kamarnya Pak Lurah yang meletup darah itu. Tapi karena udah dilap dan ya itu kan karena ranah pribadi ya, kamar tidur, jadi kan nggak semua orang bisa melihat. Tapi memang ada beberapa saksi di sana, warga yang tadi sempat melihat kejadiannya semacam itu. Makin diperketat lagi penjagaan ini. Kenapa ya Pak Marto, kalau malam kami mohon izin ya Pak ya, kami ngadain acara doa bersama atau tahlilan atau apapun itu. Ya itu terserah kalian, kata si Pak Marto, terserah, monggo, enggak apa-apa. Ya dilakukan hal semacam itu. Sampai pada suatu saat, pada suatu malam, ini orang-orang
lagi berjaga. Ini makin dekat dengan hari pemilihan begitu ya. Kampanye udah jalan dan sebagainya. Mereka warga itu lagi pada ngumpul di depan sana. Tiba-tiba ada satu sosok yang benar-benar nggak dikenal. Ini berdiri, kan halamannya Pak Marto itu lumayan cukup luas ya. Mereka warga kan di teras-teras di situ. Nah di depan sana ada satu orang. Ini bajunya tuh aneh. Bajunya itu cuman kayak kain diikat-ikat doang. Warnanya itu antara krem, coklat, pokoknya warna-warna buluk begitu ya. Itu berdiri di sana seorang laki-laki. Seorang laki-laki tapi rambutnya panjang, gondrong berarti. Awalnya warga itu ngira itu adalah seorang perempuan yang kayak cuman pakai kemben gitu doang. Tapi ternyata bukan, pas diperhatikan itu adalah seorang laki-laki. Kenapa? Karena ada kumisnya. Laki-laki katanya. Itu siapa? Woi, sampean siapa? Langsung dibegitukan kan sama warga. Ini si sosok pria tersebut itu cuman jalan doang ke sana, dikejar dong sama si warga tadi. Ke sana begitu dikejar, sosok itu pun hilang, nggak ada. Kemana mas larinya mas, kemana? Nggak tahu. Dipeleter gitu, dicariin ke sana kemari pun tetap nggak ketemu, nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya balik, ya Pak Lurah juga, Pak Marto itu juga udah tahu ya, tadi ada kejadian semacam itu dari warga. Pak Marto pun cuman bilang, udahlah, nggak apa-apa, biarin, katanya begitu. Udah biarin aja, yang penting kalian jaga di sini aja, itu udah cukup banget. Bikin saya dan keluarga itu jadi merasa tenang. Inti dari semuanya itu tenang, kata Pak Marto. Kalau kita tenang, udah yang namanya begitu-begitu itu bakalan mental, kata si Pak Marto. Masa begitu Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi bapak-bapak ini terima kasih banyak sudah berada di sini. Keluarga kami pun jadi ya begini tenang karena ada temannya gitu ya, nggak sepi-sepi banget. Alhamdulillah nanti sampai hari itu nggak akan terjadi apa-apa kok, tenang aja, kata si Pak Marto. Dan hal itu ya memang beneran. Setelah itu tadi banyak teror-teror yang lain, cuman itu gak ngaruh apapun. Ibu baik-baik aja, Pak Martonya baik-baik aja, Mas Hendro dan sekeluarga itu juga baik-baik aja. Udah, singkat cerita, hari H pun tiba. Acara pemilihan, penghitungan, dan gak disangka-sangka Pak Marto itu sebenarnya juga, lah aku pesimis. Ada lawan yang mereka memang secara materi itu cukup, ada petahana juga. Ya kayak gitu, mereka tuh justru yang berperang dua-duanya itu kuat-kuatan. Pak Marto enggak. Kayak dianggap lah paling nggak dapet atau apa. Nggak disangka-sangka Pak Marto itu menang. Bener-bener nggak nyangka, Mas Hendro juga nggak nyangka jadilah Pak Marto itu lurah. Nah setelah beberapa hari menunggu pelantikan gitu kan, nggak langsung dilantik ya, cuman pemenangnya tuh ini. Nah disitulah puncak-puncaknya yang namanya teror. Masih rame warga di sana gitu kan, nemenin ini. Pada suatu malam, bener-bener gak disangka-sangka, selalu yang terkena itu ibu. Ibunya Mas Hendro selalu yang jadi korban. Malam jam 1 pagi, bukan malam lagi, jam 1 pagi, ibu itu keluar. Nah, karena kebiasaan dari ibunya Mas Hendro itu, terutama belakangan saat bapak itu mau menjabat, menyalonkan diri sebagai lurah, ibunya itu punya kebiasaan baru, yaitu sholat malam. Sebelumnya ya pernah, tapi jarang. Belakangan itu jadi sering. Mas Hendro pun, ya ibunya bangun jam 1, wajar lah ke belakang sana. Biarin aja. Terus ibu masuk ke tempat sholat sana, pakailah mukena gitu ya. Saat pakai mukena, udah dikiranya ibunya lagi sholat. Mas Hendro tuh ke belakang ke sana mau pipis. Kan ngelewatin itu tadi, ruangan musola tersebut. Saat nengok ke samping, kok aneh, kata si Mas Hendro. Kok aneh ya? Jadi yang dilihat sama Mas Hendro, tapi waktu bilang kok aneh itu, Mas Hendro tetap lanjut karena udah kebelet pipis banget. Begitu udah selesai, balik lagi dilihat lagi, ini beneran aneh. Karena apa? Ibu itu nggak pakai mukena. Justru yang dipakai itu apa? Kain biasa, dan itu di model pocong. Di situ Mas Hendro lompat, astagfirullahaladzim, pocong gitu kan, pocong. Langsung lari ke depan sana, mas gitu. Bapaknya pun dibangunin, Pak itu Pak di musola Pak. Pertama bapak nengokin ke sana, bapak itu berani. Nah Mas Hendro kan ke depan manggil para warga itu kan. Akhirnya warga permisi masuk ke dalam rumah sana. Dan saat itu bapak itu udah berada di
musola, udah sama ibunya, dan udah megangin ibunya begitu ya. Ini bukan pocong, kata si bapak, ini bukan pocong, ini istri saya. Cuman dia aneh, dandannya kok diikat-ikat begitu kayak mirip pocong, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Nggak tahu gitu ya. Bantuin gitu ya. Akhirnya Bu Lurah itu pun dibawa ke dalam kamar ke sana, masih dalam kondisi seperti itu. Warga itu cuman pada diem doang. Loh kok begini ya, apa ini pertanda atau apa? Ada bisikan-bisikan kayak gitu yang didengar oleh Mas Hendro. Cuman, udah usah dibahas. Udah kita keluar lagi. Dro, kalau ada apa-apa panggil kita ya, teriak aja gitu. Kita standby di depan. Warga merasa ndak enak di dalam situ ya. Akhirnya warga kan ke depan sana. Ini diurus sama bapaknya, sama Pak Lurah itu. Dibukain kainnya begitu kan. Ibunya itu masih mukanya tuh senyum, matanya melek tapi senyum gitu doang. Aneh, bener-bener aneh ibu, ya Allah. Kok serem banget begitu ya. Dibukain talinya, kainnya pun dibuka. Nah, kain dibuka itu Mas Hendro baru ngeh, ternyata itu beneran kain kafan dan jumlahnya itu lebih dari 1 lembar. Memang keluarganya Mas Hendro, bapaknya, ibunya sudah menyiapkan kain kafan. Kalau misalkan nanti meninggal, jadi nggak usah beli gitu. Ini udah ada, itu kan disimpan di lemari. Mas Hendro pun ngecek ke lemari ibunya sana, kain kafan itu udah terbuka, udah nggak ada gitu, dan dipakai sama ibunya malam itu. Yang jadi tanda tanya adalah gimana ibu makainya ya, caranya, yang ngiket-ngiketnya kayak gitu. Terus apa? Makainya itu kan ada beberapa lilit ya, kalau perempuan di Islam itu pakainya tuh bener, kata Mas Hendro. Bapak pun bingung kok bisa seperti ini ya. Bapak lalu megang kepala ibunya begini, bapak pun kayak berdoa atau apa, kurang lebih sekitar 1 menit. Terus mukanya itu dilap begini sampai ke bawah. Di ujung bapak itu kayak buang sesuatu ke sana. Ibunya terus baru sadar di situ. Pak, gitu kan, Pak. Loh kok aku di sini, Pak? Aku tadi mau sholat, Pak, katanya. Bapak pun cuman senyum, Mas Hendro pun ya bengong, masih bengong. Dro, kamu ngapain di sini, Dro? Bu, ibu tadi jadi pocong, katanya bingung. Jadi pocong apaan? Ibu pun nengok gitu kan, baru nyadar ternyata lagi rebahan di atas itu ya. Bajunya tuh masih dipakai. Cuman ini rebahan. Loh Pak, ini apa Pak? Kok kayak gini Pak? Loh ini kan kafan Pak, ini kan buat nanti Pak, nggak sekarang Pak. Ya itu Bu. Tadi ada sesuatu yang aneh yang terjadi lagi. Ibu bangun, sama Mas Hendro juga bilang, ibu kan biasanya mau sholat malam. Tapi nggak tahu, pas aku lewat ke sana, ibu kok malah pakai pocongan, Bu. Tak pikir pakai mukena gitu ya. Ternyata pakainya pocongan begitu, Bu. Loh kok bisa, Bro? Ya mana aku tahu, Bu. Aku juga nggak ngerti seperti itu. Kata bapak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting udah, kamu udah balik lagi ke sini. Udah, nggak usah dipikirin ya. Ini nanti dilipat lagi, disimpan gitu. Dibantuin Mas Hendro gitu ya. Itu ngelipetin kain kafan tadi, disimpan lagi di tempatnya. Setelah itu, ibunya, ini adik-adiknya kan akhirnya jadi kebangunkan. Ibu ditemenin sama adik-adiknya. Pak Marto pun keluar ke depan sana. Ini sama orang-orang, Pak Lurah, Bapak jangan di sini katanya. Bapak mending di dalam aja. Oh begitu ya. Iya Pak, Bapak di dalam aja Pak. Baiklah, Pak Marto pun akhirnya masuk lagi nemenin ibunya. Mas Hendro yang keluar. Bro, tadi kami melihat ada orang begini yang gondrong itu laki-laki. Itu kami cariin nggak ketemu. Dan setelah itu ada sesuatu yang terjadi sama ibu kayak gitu. Ini menurut kamu ada hubungannya nggak, Hendro? Ya, pasti ada, kata Mas Hendro ya. Kali ini Mas Hendro tuh udah nggak habis pikir. Maksudnya dia tuh udah nggak bisa nyari-nyari gitu ya. Kan sebelum-sebelumnya Mas Hendro tuh selalu melogikakan gitu. Satu klinik itu udah pasti. Udahlah ini klinik gitu ya. Yang satunya, atau jangan-jangan kejadiannya itu seperti ini sebenarnya. Nah di situ Mas Hendro tuh nggak habis pikir, apa ya kira-kira serangkaian kejadian yang memang dialami sama keluargaku belakangan ini tuh bener-bener aneh. Dan akhirnya sudah waktu pun berjalan, ini karena udah selesai gitu kan, jadi rumahnya Mas Hendro kan kembali normal. Tapi alhamdulillahnya semuanya tuh sehat, baik-baik aja. Gak lama setelah itu ada kabar duka. Salah satu kandidat dari yang kalah tersebut bukannya meninggal enggak, tapi mengalami gangguan jiwa di situ. Ya tentu saja prihatin ya keluarganya Mas Hendro kok sampai
seperti ini bukan yang petahana. Yang petahana sih biasa aja, yang kalah itu ya. Nah ini yang menggebu-gebu, yang pakai materi dan sebagainya, guyur gitu ya. Nggak jadi, mengalami depresi dan kayak gitu, piumpang-piumpung gitu ya. Cuman ya pelongo-pelongo begitu, diajak ngomong nggak nyambung, pokoknya udah nggak normal lah. Nah saat itu, di beberapa hari setelah kejadian tersebut, kehidupan itu udah mulai normal lagi, nunggu pelantikan begitu doang ya. Ini udah mulai sepi nih rumahnya Mas Hendro. Sekitar jam 11 orang-orang itu udah pada pulang, biasanya maksimal itu jam 12 malam. Nah, sekitar jam 1 atau jam setengah 2 pagi, Mas Hendro juga udah tidur waktu itu. Kali ini tuh pintu ada yang ngetok. Tek, 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 tek. Pintu gerbang depan kan udah nggak dikunci, siapapun bisa masuk gitu ya. Orang akses masuk ke situ tuh bebas. Nah, ini ada yang ngetok. Malam-malam, Mas Hendro pun bangun. Ada yang ngetok. Udahlah, merasa daripada bapak yang buka, mending aku yang buka gitu. Mas Hendro turun dari ranjang tempat tidur, terus langsung ke depan sana. Begitu dibuka, yang di depannya Mas Hendro itu adalah sosok pocong. Sosok pocong, tapi itu orang yang itu, yang gangguan jiwa tersebut. Ini pakai pocongan begitu, terus ketawa-tawa di depannya Mas Hendro. Hehehe, bapak mana, Ndro? Bapak mana, Ndro? Bapak mana? Nanya, kenal sama Mas Hendro lagi. Bapak mana, bapak mana? Ya Mas Hendro-nya pertama kaget, bukan main. Astagfirullahaladzim, kok pocong begitu? Tak kirain pocong beneran. Ternyata loh, ini kan si lurah gagal itu gitu ya. Ternyata si lurah gagal itu. Kok begini? Tak tutup lagi Pak, tak tutup dulu ya Pak ya. Hehehe, masih ketawa-ketawa, ditutup jegrek. Manggil bapaknya, bapak udah bangun Ndro. Siapa Ndro? Pak, ini sih bapak ini, Bapak Mulyadi, anggap aja begitu ya. Ini si Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi lurah itu. Iya Pak. Ngapain, kata si bapaknya. Nggak tahu Pak, dia itu pakai baju pocong Pak. Ada apa? Dibukalah sama Pak Marto. Begitu dibuka, berubah. Itu bukan Pak Mulyadi, melainkan seorang pria yang pakai ini, yang dilihat oleh warga tempo hari yang dikejar-kejar itu loh, yang pakai kain dililit, dan pria tersebut itu rambutnya itu gondrong panjang banget, berdiri tapi bukan di depan pintu, melainkan di bawah sana, di bawah teras di situ. Itu cuman berdiri begini, ngeliatin bapaknya, ngeliatin Pak Marto sambil senyum gitu. Setelah itu balik badan dia. Nah disitulah Mas Hendro melihat rambutnya itu yang panjang banget, ini sampai ke bawah pantat segitulah, seorang laki-laki segondrong itu gitu, dan badannya itu keker, gede, tinggi, besar, itu ke sana. Oh iya, pakai bajunya mirip kayak baju ihram orang naik haji laki-laki ya, cuman warnanya itu bukan warna putih bersih, tapi warnanya itu warna kotor semacam itu. Itu balik lagi ke sana jalan. Saat si pria tersebut meninggalkan bau melati. Bau melati yang menyengat, sama seperti saat ibunya Mas Hendro dulu loh, waktu yang lagi kerasukan pas awal-awal itu ya. Itu seperti itu. Mas Hendro sama bapak pun cuman berdiri di sini. Bapak bilang, Ndro, istighfar Ndro, katanya. Mas Hendro pun nurut gitu ya, istighfar. Udah masuk Hendro, masuk, tutup grep. Pak, apa itu ya Pak ya? Bapak ndak tahu, Bapak belum bisa ngambil kesimpulan. Udah istirahat dulu yuk, udah malam. Iya Pak. Ya namanya meninggalkan pertanyaan seperti itu, Mas Hendro kan jadi susah istirahat. Akhirnya keesokan paginya baru dibahas sama Bapak. Bapak sih tidak ada bukti apapun, tapi mungkin hal ini ada hubungannya sama Pak Mulyadi. Bisa jadi apa yang terjadi sebelum-sebelum ini itu dilakukan oleh Pak Mulyadi. Bisa jadi, itu yang pertama. Yang kedua, atau sama petahana gitu ya. Karena ya tidak tahu lah, pokoknya ribet dalam hal ini. Nah, itu. Dan nggak tahu, mungkin Pak Mulyadi sendiri kan kondisinya udah semacam itu. Dan apa yang sebelumnya tertutup mungkin satu persatu bakalan terkuak. Ya, salah satunya itu tadi. Pak Mulyadi yang kamu lihat itu datang dengan baju pakaian semacam itu. Mirip sama ibu kan sebelumnya yang di musola itu. Iya Pak. Dan setelah itu kita semua ngelihat ada sosok laki-laki yang rambutnya itu gondrong. Dan dia tuh pergi begitu aja gitu. Kamu tahu enggak? Pak Mulyadi itu punya seorang kakak. Dia udah, karena sama Pak Marto, Pak Mulyadi itu kenal dari kecil.
Dia itu punya seorang kakak, cuman di usia keberapa kakaknya itu pindah. Intinya nggak kelihatan lagi di kampung. Kemana itu nggak tahu, konon katanya sih dibawa sama kerabatnya. Nah, udah pindah jauh ke sana, ada informasi. Konon katanya sosok yang rambutnya panjang itu adalah kakaknya Pak Mulyadi. Dan dia adalah seorang paranormal. Kata si Pak Marto, ya kurang lebih seperti itu, Bro. Untuk bagaimana-bagaimananya, Bapak ndak tahu. Bapak ndak punya bukti apapun, hanya sekedar cerita-cerita dan ya sama kayak kamu, pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal seperti itu. Ya udah, itu aja kata si Pak Marto. Intinya, Bapak habis ini ya Bapak harus bertugas dan ndak mau mengurusi sesuatu yang begini-beginian. Ya sudah, cerita pun selesai. Alhamdulillah setelah bertugas semuanya itu baik-baik aja. Terima kasih Mas Hendro atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.